Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Melihat situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk melaksanakan ibadah secara langsung di gereja, maka untuk hari ini kita akan melaksanakan ibadah secara online. Sebelum itu, kakak akan memberikan pengumuman. Jadi, untuk persembahan, adik-adik bisa memberikan ke orang tua, lalu orang tua bisa menyerahkannya ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian untuk adik-adik jangan lupa menuliskan nama dan juga kelas pada kolom komentar supaya kakak-kakak bisa melaksanakan pengabsenan. Meskipun ibadah ini dilaksanakan secara online, kakak harap adik-adik semua tetap melakukannya dengan khusyuk. Baik, sebelum ibadah kita mulai, mari kita saat teduh sejenak, saat teduh mulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan terambil dari KJ3, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik kakak persilakan untuk duduk kembali. Mari kita satunya dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah PT secara online. Kiranya Engkau turut campur tangan dalam ibadah ini supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang indah yang Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa menjalankan ibadah online persekutuan teruna ini dimanapun kami berada ya Bapa. Ya Bapa, berikanlah kami tuntunan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa memahami apa isi firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Berkati juga hamba-Mu agar hamba-Mu bisa menyampaikannya dengan baik kepada adik-adik sehingga dapat mudah dimengerti. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik kakak undang untuk berdiri dan kita akan membaca kitab Amsal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kakak akan bacakan ya. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik kakak persilakan duduk kembali. Shalom adik-adik, apa kabar? Sudah sekitar 1 tahun lebih kita tidak berjumpa dalam ibadah hari Minggu secara tatap muka, tetapi tiap minggunya kita selalu ibadah online. Kakak yakin dan percaya adik tetap semangat, adik-adik tetap semangat dalam menjalankan ibadah PT ini ya. Nah adik-adik, kakak mau bertanya nih, siapa di sini yang ingin sukses dan ingin cita-citanya tergapai serta ingin hidup bahagia?
Wih, banyak banget kayaknya. Semua pengen ya. Nah, adik-adik, keinginan kita itu pasti ada prosesnya. Tetapi ada juga orang-orang yang mencari cara instan, mencari cara shortcut untuk menggapai kesuksesan, menggapai cita-citanya tersebut. Tetapi dalam bacaan ini kita diajarkan untuk menikmati sebuah proses, adik-adik. Kita akan menikmati sebuah proses yang sudah Tuhan berikan. Karena lewat proses itu kita akan dibentuk, kita akan ditangguhkan, kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi semua itu. Maka mental kita juga menjadi mental baja, mental fighter. Jadi tantangan apapun akan kita lewati. Nah, kiat-kiatnya dalam bacaan itu adalah adik-adik, yang pertama kita harus bersabar. Yang kedua, kita harus kreatif. Yang ketiga, kita harus tangguh. Dan yang keempat, kita harus mengandalkan Tuhan. Tidak lupa ya adik-adik, selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah yang kita ambil. Kenapa kita harus bersabar? Karena di situ adik-adik akan menemukan bagaimana adik-adik menghadapi orang-orang yang tidak sependapat. Maka kita harus tetap bersabar adik-adik. Dan kenapa kita harus kreatif? Di situ kita harus akan mendapatkan, nanti kita akan mendapatkan tantangan, cobaan-cobaan. Di situ kita dituntut untuk kreatif dan tangguh adik-adik ya. Bagaimana cara kita melewati tantangan itu, bagaimana kita mencari solusi untuk hambatan-hambatan yang kita temui. Dan tidak lupa mengandalkan Tuhan. Jika kita menemukan jalan buntu, tidak ada apa-apa yang kita temukan di dalam tantangan tadi, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah yang kita ambil adik-adik. Nah, kakak akan memberi contoh simple yang biasa kita lakukan mungkin adalah dalam studi itu kerja kelompok adik-adik ya. Pada saat kita kerja kelompok, nah pasti ada yang kerja dan pasti ada yang berkelompok. Berkelompok entah itu membantu atau berkelompok untuk lain-lainnya. Nah, pada saat kerja kelompok, jika kita adalah satu orang yang bekerja sendirian, itu adalah kita harus bersyukur karena kita menikmati proses. Lewat proses itu kita akan dibentuk menjadi super, kita akan dibentuk menjadi seseorang yang tangguh untuk menghadapi tantangan ke depannya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tadi? Orang-orang yang tadi yang tidak bekerja itu adik-adik pasti dia akan senang karena dia akan mendapat nilai gratis tanpa usaha yang banyak adik-adik ya. Tetapi hasil kedepannya apa? Hasil kedepannya dia tidak akan setangguh adik-adik karena dia tidak tahu bagaimana cara melewati tantangan, bagaimana cara melewati proses yang adik-adik lalui. Mereka tidak tahu bagaimana kreativitas adik-adik, bagaimana ketangguhan adik-adik melewati soal-soal yang diberikan itu. Itu contoh singkatnya. Nah adik-adik, Tuhan itu akan selalu memberikan pertolongan kepada umat yang selalu serius, hidup taat dan setia kepadanya. Tuhan itu adil dan penyayang. Ia akan selalu memberikan penghargaan berupa berkat-berkat kepada umat yang melakukan firman-Nya di dalam kesetiaan. Tuhan juga melibatkan setiap orang tua, setiap keluarga untuk mendidik anaknya agar warisan iman terus dilestarikan dalam keluarga. Nah ini adik-adik, Tuhan memberikan orang tua kepada kita, Tuhan memberikan keluarga kepada kita itu untuk mewariskan agar iman itu terus dilestarikan di dalam kehidupan kita. Jadi setiap perkataan atau nasihat dari orang tua, dari keluarga, om, tante, siapapun yang kita tinggal bersama itu, kita harus mendengarkannya dengan baik adik-adik. Karena itu adalah warisan dari Tuhan. Mereka adalah warisan dari Tuhan untuk memberitahukan kita, untuk melestarikan agar iman kita tetap kuat. Nah adik-adik, yang kelima itu juga ada Tuhan melibatkan peranan anak di dalam keluarga untuk menjadi rekan sekerja Allah, turut menghadirkan kebajikan dan damai sejahtera.
Tuhan juga melibatkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak di dalam keluarga, sebagai keponakan di dalam keluarga, untuk menjadi rekan sekerja Allah. Nah, itu artinya kita juga ada peranan adik-adik. Jika memang kita punya masukan untuk orang tua kita, untuk keluarga kita lainnya, kita lebih baik mendengarkan mereka dulu adik-adik. Jadi boleh kita berdiskusi dengan mereka, boleh kita menyampaikan pendapat, tetapi alangkah baiknya kita mendengarkan nasihat yang mereka berikan kepada kita dahulu, karena orang itu suka jika didengarkan adik-adik. Benar gak? Kita tuh suka loh kalau orang lagi ngasih penjelasan didengarkan, lalu kemudian ngasih nasihat didengarkan, itu mereka sangat suka. Kemudian jika kita ingin memberikan pendapat, jangan disela dulu. Jadi setelah orang tua atau keluarga kita memberikan kita nasihat, kita mengiyakannya, kita mendengarkannya, kemudian ajak ngobrol. Kalau adik-adik punya pendapat, ajak ngobrol baik-baik, Pak, Mah, atau Om, Tante, siapapun, kakek, nenek yang kita tinggal. Aku juga punya pendapat loh kayak gini. Jangan pada saat mereka menasehati, adik langsung dengan nada tinggi membalasnya dengan pendapat adik-adik sendiri. Jadi itu tidak baik ya. Jadi semua itu bisa selesai, semua itu bisa baik kalau dibicarakan secara halus. Oke, adik-adik, kita juga semakin memahami bahwa Tuhan selalu punya rencana dan masa depan yang baik bagi setiap umatnya. Oke, Tuhan memiliki rencana yang baik kepada setiap umatnya. Oleh karena itu kita harus mengembangkan sikap sabar dalam setiap proses yang kita tempuh, karena dalam setiap proses ada maksud Tuhan yang indah bila kita mau memahaminya secara positif. Nah, adik-adik, kakak punya tugas nih untuk adik-adik. Kakak punya tugas untuk adik. Tugasnya gampang. Tugasnya adik-adik membuat sebuah komitmen. Adik-adik membuat sebuah komitmen, lalu adik-adik tulis bagaimana caranya, di cara menggapai komitmen itu dengan iman. Ini kakak kasih contoh gambarnya ya. Kakak kasih contoh gambarnya di bawah. Ya, itu dia. Adik-adik bisa kumpul tugasnya lewat DM Instagram nggak apa-apa, atau lewat adik-adik mau bikin di story lalu di tag Pelkat PT juga nggak apa-apa. Kalau adik-adik nggak mau lewat story, seperti yang tadi kakak katakan, di DM aja nggak apa-apa ya. Sebelum kita menutup firman ini adik-adik, kakak ada satu cerita. Judulnya adalah Kupu-kupu. Ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, tanpa sengaja seorang laki-laki menemukan kepompong di taman. Kepompong tersebut sudah hampir lepas dan terlihat sesosok kupu-kupu yang masih berusaha untuk keluar. Anak laki-laki tersebut kemudian menyaksikan proses tersebut dengan seksama. Hingga akhirnya terlihat kupu-kupu itu tidak lagi bergerak dan tersangkut. Anak itu lalu lari untuk mengambil gunting dan membuka cangkang kepompong itu untuk memudahkan si kupu-kupu keluar. Kupu-kupu pun dengan sekejap dan instan lolos keluar dari cangkangnya. Tetapi meski sudah keluar, kupu-kupu itu tidak bisa terbang sedikit pun. Ia terpaksa harus selamanya berjalan karena ternyata sayapnya tidak cukup kuat. Oke, adik-adik. Lewat cerita ini, niat laki-laki itu adalah baik. Karena ia tidak mau melihat kupu-kupu itu terlalu menderita dalam prosesnya. Tetapi yang dilakukannya itu ternyata tidak benar, karena membuat sang kupu-kupu tidak bisa terbang. Karena kupu-kupu itu seharusnya melalui proses menguatkan sayapnya, tetapi dengan secara instan dipotong cangkangnya oleh laki-laki tadi. Laki-laki tersebut niatnya sangat baik karena tidak ingin melihat kupu-kupu itu menderita kesusahan di dalam cangkangnya.
Nah, dalam kehidupan kita juga adik-adik akan ada orang-orang seperti itu, orang-orang yang akan memberikan kita masukan, orang-orang yang memberikan kita nasihat. Nah, alangkah baiknya kita mengandalkan Tuhan. Kembali lagi, kita harus taat kepada pengajarannya sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena jika kita taat, Tuhan akan menghadirkan berkat buat kita. Tuhan akan menghadirkan berkat dan Tuhan akan menghadirkan sukacita buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengar. Biarlah kami menjadi taat, setia ya Bapa, sehingga kami bisa menghadirkan berkat-berkat juga bagi sesama kami ya Bapa, dan kami juga bisa mendapat berkat ya Bapa. Dan biarlah semua yang kami lakukan itu juga seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapak, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kau tolong berkati rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuhnya. Kami yakin dan percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang bisa menyembuhkan segala penyakit ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami hidup dalam kerukunan, hidup dalam kesatuan, dan hidup di dalam kasih ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Begitu pula kami juga ingin berdoa untuk gereja dan keenam Pelkat ya Bapa. Kami berdoa untuk GPIB Eklesia. Engkau tolong berkati kami dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan ya Bapa. Setiap pelayanan yang kami lalui, biarlah apapun yang kami lakukan itu semua memang seturut dengan kehendak Tuhan dan kami mendasarinya dengan penuh kasih ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk keenam Pelkat. Berkatilah Pelkat-Pelkat kami ini ya Bapa, sehingga dalam program-program yang kami kerjakan itu juga semua bisa benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian persembahan terambil dari KJ 314, Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Baik, kakak undang adik-adik semua untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Kami telah mengumpulkan persembahan, dan kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan khususnya Pelkat PT. Inilah doa kami dalam nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih dalam posisi berdiri. Mari kita menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Muda-Mudi 152, Taat Setia Bertekad yang Bulat. Itulah janji Tuhan.
akan masuk dalam penutup dalam ibadah ini. Mari kita pulang, marilah kita sama-sama bisa menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Allah. Dan sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Puji syukur Tuhan kami sampai dalam penutup ibadah ini ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan lancar seturut dan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan Tuhan, kami serahkan kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh senantiasa tuntun kami, menjaga dan memelihara hidup kami ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.